Bang Joni ini masih melihat dari atas. Beberapa sosok ini seperti bermain-main ya, ada yang bergoyang-goyang, ada yang seperti naik ke atas, namun tidak lama kemudian turun, serta merta turun dengan kencang dari pohon. Dan ketika sudah sampai ke tanah, ini ada satu sosok atau satu suara yang bertanya, "Lagi panen ya bang?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini datangnya dari Bang Joni. Beliau berdomisili di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dan kejadian ini berlangsung di tahun 2006-an. Pada waktu itu di kota beliau ini akan ada pertunjukan artis ibu kota. Pada saat itu memang kondisi Bang Joni ini ya masih seorang pengangguran atau mengerjakan yang berbau serabutan. Dan beberapa hari menjelang pertunjukan ini dimulai, Bang Joni ini masih belum ada pekerjaan yang kalau dapat pekerjaan ini hasilnya salah satunya akan untuk menonton konser tersebut. Namun hari mendekati hari H-nya, Bang Joni ini masih belum juga mendapatkan job. Sampai pada puncaknya ketika kurang dari 3 hari lagi konser ini berlangsung, tentu makin pusing lah ini Bang Joni. Bagaimana caranya ia supaya dapat pekerjaan, namun yaitu tadi masih belum juga mendapatkan. Hingga akhirnya terbesit satu tindakan ya boleh dikatakan konyol. Kenapa konyol? Karena gini, orang tua Bang Joni ini memang mempunyai kebun yang ukurannya ini kurang lebih 2 hektar. Karena dulunya adalah pernah mengikuti kegiatan transmigrasi sehingga mendapatkan jatah tanah dari pemerintah. Dan ide ini adalah Bang Joni rencananya ini akan memanen istilahnya buah-buahan yang ada di kebun orang tuanya. Karena di kebun itu ada berbagai banyak macam tanaman. Ada kopi, ada pohon pete, ada pohon pisang dan cabe ya. Namun rencananya di sini Bang Joni ini akan memetik buah pete karena harganya lumayan. Dan setelah mendapatkan ide ini, Bang Joni ini menemui beberapa rekannya untuk sekedar membantu atau menemani, karena eksekusinya rencananya ini akan dilakukan di malam hari yang boleh dikatakan orang tuanya tidak tahu. Bang Joni ini menemui temannya, dan singkatnya ada beberapa teman yang ditemui, namun semuanya ini mengatakan dengan banyak alasan. Ada yang sudah punya acara, ada yang sedang sakit, bahkan ada yang terang-terangan tidak berani. Tentu ini sangat membuat kecewa Bang Joni karena satu sisi sejujurnya Bang Joni ini kalau sendiri juga agak takut karena di kebun tersebut ini kalau malam kadang-kadang ada banyak gerombolan babi hutan yang
berbahaya untuk orang. Namun satu sisi ini rencana menonton konser sangat membuat terobsesi Bang Joni. Biar bagaimana caranya ini harus bisa nonton konser. Dan setelah ditimbang-timbang pikirannya, muncullah kenekatan Bang Joni. Nekat di sini tetap dia akan merencanakan memanen buah pete yang ada di kebun milik orang tuanya. Kemudian 2 malam sebelum konser diadakan, Bang Joni ini datang ke kebun orang tuanya yang jaraknya dari rumah ini hampir 3 km. Karena boleh dikatakan sangat jauh dari rumah ini, bisa kita sebut dengan hutan, namun hutan di sini hutan perkebunan. Nah, belum lagi ketika dari jalanan ini lokasi kebun orang tuanya Bang Joni masih 1 atau 1,5 kilometer masuk ke dalam. Bisa kita bayangkan kondisinya kita malam hari di dalam hutan. Namun itu tidak menyurutkan niat Bang Joni. Bang Joni ingat lokasi kebun orang tuanya, dan ketika pada waktu itu Bang Joni memang minta diantarkan oleh kawannya. Dan setelah Bang Joni turun, kawan tersebut langsung meninggalkan dirinya. Nah, ini Bang Joni akhirnya melangkah ke kebun orang tuanya yang jaraknya 1 sampai 1,5 kilometer masuk ke dalam. Ketika Bang Joni ini berjalan, awalnya tidak ada rasa apa-apa. Namun makin ke dalam, makin gelap, karena pada waktu itu Bang Joni ini hanya menggunakan lampu senter yang ukurannya tidak terlalu besar. Makin ke dalam ini banyak suara-suara hewan malam ya. Namun yang ditakutkan Bang Joni ini itu ular dan babi hutan. Nah, disinilah Bang Joni ini mempercepat langkahnya. Dan kalau boleh dijelaskan, jadi kondisi kebun ini tidak rata, namun seperti berbukit. Dan kebetulan kok tanaman kebun yang punya orang tuanya ini memang berada sedikit di atas perbukitan. Langsung Bang Joni ini dengan mata elangnya berjalan ke satu pohon buah pete yang beberapa hari sebelumnya Bang Joni ini siangnya datang untuk mengecek. Lalu ini Bang Joni naik ke salah satu pohon pete yang ukurannya ini tidak begitu besar dan tidak begitu tinggi, namun buah petenya ini banyak. Nah, mulailah Bang Joni ini beraksi dengan menggunakan galah bambu yang ukurannya lumayan panjang, dan di ujungnya ini dibelah dan dikasih satu seperti pengait. Namun pengait di sini hanya untuk memetik tangkainya supaya jangan sampai jatuh buah petenya. Dan ketika sudah terkait, ditariklah bambu ini dan diambillah buah pete ini, sehingga terkumpul masih tetap di atas pohon. Kurang lebih mungkin sekitar 30 menit Bang Joni ini sudah dapat satu ikat petai. Namun entah bagaimana ceritanya nih, Bang Joni masih kurang puas, sehingga Bang Joni ini memutuskan untuk kira-kira
kalau bisa naik 1 atau 2 pohon lagi supaya hasilnya bisa lebih banyak. Dan betul, akhirnya Bang Joni pun turun. Beliau mengingat-ingat lagi pohon pete yang buahnya kira-kira banyak, dan akhirnya ketemulah satu pohon pete ini sama, ukurannya tidak begitu besar, namun ini lebih tinggi, dan di bawahnya banyak pohon pisang. Dan tidak banyak basa-basi, akhirnya Bang Joni ini langsung naik ke pohon yang kedua. Dan karena memang sudah terbiasa menaiki pohon, tidak membutuhkan waktu yang lama, sampailah Bang Joni ini ke atas pohon. Namun ketika sudah mau mengeksekusi pohon yang kedua, di bawah ini Bang Joni melihat banyak babi hutan. Kalau boleh dihitung secara acak mungkin lebih dari 5, dengan suara yang sesenggukan di babi hutan ya. Ini sangat-sangat membuat Bang Joni takut, karena beliau ini bersyukur sekali beliau ini sudah berada di atas pohon. Coba kalau masih di bawah, entah bagaimana ceritanya. Dan fokus lagi, akhirnya Bang Joni pun melanjutkan memetik buah pete. Dan kemudian setelah proses ini berjalan, ketika mau turun, ini entah bagaimana ceritanya Bang Joni ini lelah sambil membakar satu batang rokok. Namun tiba-tiba mendadak ini Bang Joni mencium aroma bau kenanga yang sangat-sangat dekat. Padahal posisi beliau ini ada di atas ketinggian, kalau boleh dihitung ini lebih dari 10 meter. Dan seingat Bang Joni pun di kebunan ini tidak ada pohon kembang kenanga ya. Namun di sini Bang Joni mengacuhkan bau tersebut dan tetap merokok. Lalu ada hentakan di tengkuk Bang Joni seperti hembusan atau belean yang Bang Joni sendiri juga kurang paham. Ini halus sekali. Sampai pada satu titik ini membuat mata Bang Joni berat sekali untuk membuka mata. Namun sekuat tenaga ini Bang Joni menahan kantuknya yang datang mendadak, karena beliau sadar jangan sampai tertidur di atas pohon. Dan sekarang timbullah lagi bau yang lain. Bau ini bau bangkai yang teramat sangat bau, seperti bangkai yang sudah berhari-hari. Beliau ini familiar sekali dengan baunya. Dan karena memang posisi itu Bang Joni masih berusia muda ya, mata beliau ini masih jelas melihat sekeliling walaupun gelap gulita. Ini ketika menengok ke bawah, ini Bang Joni kaget, karena bukan babi hutan yang dia lihat. Ini di bawah batang pohon yang dia naiki, ini beliau ini melihat ada seperti kain yang berkuncung. Ini kalau beliau lihat ini banyak, ada sekitar mungkin lebih dari 1, dan bergoyang-goyang. Ini Bang Joni masih belum sadar itu apa, seperti karung namun bentuknya agak panjang
dan atasannya ini ada ikatannya bergoyang-goyang. Yang Bang Joni lihat ini hanya ujung kain atasnya. Nah, tidak sampai 1 menit ini Bang Joni akhir sadar bahwa itu adalah sosok-sosok yang bisa dikatakan sangat familiar sekali. Bang Joni ini masih melihat dari atas. Beberapa sosok ini seperti bermain-main ya, ada yang bergoyang-goyang, ada yang seperti naik ke atas, namun tidak lama kemudian turun. Bahkan ada yang seperti miring-miring ini. Mendapati hal tersebut, Bang Joni ini bukan main takutnya. Sebisa mungkin jangan sampai beliau ini pingsan karena sangat berbahaya sekali sedang berada di atas pohon. Ya pada waktu itu mungkin kalau diingat lagi ya sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam ya. Namun ya karena memang di tengah hutan atau di tengah kebun ini sama sekali tidak ada orang, suasana sudah sangat mencekam sekali. Dan di dalam hati Bang Joni ini kapok, sudah tidak akan, istilah kasarnya, mencuri lagi walaupun ini kebun orang tuanya. Dan sebisa mungkin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini supaya sosok-sosok tersebut ini segera menghilang. Apalagi bau ini sangat menyengat, ini masih terus tercium, dan baunya ini bergantian, dari wangi, bau busuk, nanti wangi lagi. Kira-kira mungkin 10 atau 15 menit mendadak Bang Joni ini memberanikan diri lagi menengok ke bawah, dan alhamdulillahnya di bawah ini sudah tidak ada sosok-sosok tersebut. Langsung buah pete yang sudah lumayan banyak ini diikat di pinggang Bang Joni, lalu dengan serta-merta turun dengan kencang dari pohon. Dan ketika sudah sampai ke tanah, ini ada satu sosok atau satu suara yang bertanya, "Lagi panen ya Bang?" Lah ini Bang Joni kaget karena beliau ini tidak menyangka ada suara tersebut. Dan Bang Joni ini tidak berani menengok ke belakang karena yakin ini yang bertanya tersebut ini bukan manusia. Langsung dengan tidak banyak aba-aba, Bang Joni langsung lari. Bahkan karena memang posisi kebun ini memang miring atau agak berbukit, Bang Joni ini bergelimpangan ke bawah. Sempat beberapa waktu ini sedikit agak berat kepalanya, namun entah bagaimana ini ingat peristiwa tadi dan langsung melanjutkan larinya lagi. Lari lagi, kemudian sampai terengah-engah nafasnya ini, sampai menabrak-nabrak pohon, ya pohon kecil ya. Alhamdulillahnya. Sampai alhamdulillahnya mungkin sekitar membutuhkan waktu 20 menitan sampailah Bang Joni ini ke pinggir jalan. Dan karena memang temannya ini belum datang yang menjemput dengan motor, akhirnya Bang Joni melanjutkan lagi larinya. Dan teror menyeramkan ini belum selesai sampai di situ, karena di sepanjang jalan menuju rumahnya yang kondisi kanan kirinya hutan, ini banyak sekali suara-suara. Selain binatang buas, ada suara yang geraman, ada suara babi hutan, bahkan ada yang suara bertepuk tangan. Ini Bang Joni acuhkan, langsung tetap berlari sampai ngos-ngosan sekali.
Dan namun sifat jahilnya ini tetap ada, karena gini, ketika mau sampai ke rumahnya, pete yang ada di pinggang Bang Joni ini yang sudah diikat ini tetap disembunyikan dan besoknya ini akan dijual. Jadi di kondisi genting tersebut Bang Joni masih ingat dengan planningnya. Ya, kemudian singkat kata sampailah ke depan rumah orang tuanya dengan ngos-ngosan dan langsung rebahan. Nah, ditanya ini dengan orang tua Bang Joni, habis dari mana gitu. Habis lihat setan Pak, gitu. Lihat di mana? Itu nggak jauh dari tikungan sana gitu, ujar Bang Joni berbohong. Akhirnya Bang Joni pun masuk ke dalam rumah dan melanjutkan rebahannya. Dan akhirnya ayahnya ini mengambilkan air putih. Masih dengan ngos-ngosan ini Bang Joni akhirnya meneguk habis air putih yang disodorkan oleh ayahnya. Dan saking kecapeannya akhirnya Bang Joni ini tertidur dan bangun di pagi hari. Dan beliau ini masih ingat dengan pete yang semalam. Akhirnya ya setelah mandi dan makan, Bang Joni ini mendatangi tempat beliau ini menyimpan pete yang semalam. Dan singkatnya akhirnya pete ini dijual. Ya karena memang kondisi pada waktu itu buah pete memang sedang murah. Ya akhirnya uang yang dikumpulkan pun juga tidak begitu banyak. Dan sampai hari menjelang konser ini diadakan, akhirnya Bang Joni gagal menonton konser tersebut karena memang ongkos untuk membeli tiket dan tetek bengeknya ini belum terkumpul. Ya walaupun ada kekecewaan, namun Bang Joni ini masih bersyukur beliau ini masih selamat dari peristiwa di malam hari tadi. Kurang lebihnya demikian cerita yang diceritakan oleh Bang Joni langsung kepada saya. Saya mendapatkan cerita ini di kisaran tahun 2010 ketika masih sering bertemu dengan Bang Joni. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.